pikiran, karena kita tuh bertarung di dunia YouTube dari dulu. Kita tuh mau ngelawan YouTube-nya si YouTube siapa namanya cuy, YouTube Adu Bulu, sama si Tanpa Ragi, sama si apa satu lagi si Fatimah Sedekah gitu ya. Ingat gak Ustaz? Gitu. Itu Fatimah Sedekah udah berani open cam loh nih. Udah nggak ada ada ya? mukanya. Ada Memakai dulu, masker. dari dulu on cam cuma pakai masker. Emang sekarang Dulu udah nggak pakai berani masker? dia Bang Open Nandar cam, itu Ustaz. pesundal Open satu cam, itu. Ustaz. Enggak on cam, dari dulu on ada cam. Ustaznya. Tapi Ada dia pakai on cam. masker. Pakai masker tapi Yang mukanya pakai ini pakai kan. masker. Saya mau Nih. baca suratul Al-Fatihah katanya, dia yang ditutup. Jawab pertanyaan bapak. Bapaknya yang ngawur kemana-mana. Oke. Biasalah, kan pengikut bapak kan pengikut selangkangan semua. Oh Bu, kalau urusan selangkangan itu di kitab Anda jagonya. Selangkangan. Pertama-tama paling jago urusan selangkangan, pengikut selangkangan itu adalah Kristen. Oh iya, nih Bu ya, saya tampilkan sama Anda ya. Ini urusan apa nih ya? Amsal 7:18. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan menikmati asmara, karena suamiku tidak di rumah, ia dalam sedang perjalanan jauh. Menikmati asmara bersama-sama ini urusan apa Bu? Apa bunyinya? Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Kan dia selain Bagus pak, jangan. Iya Bu. Gini. Bentar. Kan ibu kan maunya di perjanjian baru masalah urusan selangkangan. Kalau masalah urusan selangkangan, iya saya tahu semuanya. Sekarang saya mau tanya dulu yang dikatakan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya pelegit Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debatnya Rifa, Ustadz Yusuf, Bang Nandar, dan apologit Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun, atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kita bukan Katolik pak. ya kalau bukan Katolik, Kristen, Protestan. Ada nggak Yesus mengatakan satu kali saja dia mengatakan dari mulutnya Kristen? Saya bukan Katolik, saya ini Pentakosta. Ya, ada nggak kalau gitu Yesus mengatakan
jadilah kamu Kristen Pantekosta atau sekali aja gitu. Dalam konteks apapun Yesus mengucapkan kosakata Kristen. Banyak. Oh, di mana? Saya tidak hafal ayat-ayat saya, cuman yang saya pelajari dan yang saya dengar dari pendeta dan juga yang selalu saya dengar dari guru-guru saya waktu saya sekolah, bahwasanya Kristen itu adalah jawaban dari Yesus Kristus yang artinya pengikut. Itulah artinya Kristen. Kristen adalah pengikut Kristus. Bu, bentar bu. Ya, Yesus kagak pernah kenal Kristen. Dan tahukah Anda bahwa yang dikatakan oleh pendeta Anda itu ajaran pendeta, bukan ajaran Yesus? Karena Yesus tidak kenal Kristen, Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen, dan Kristen nongol setelah Yesus itu diangkat ke langit jauh berpuluh-puluh tahun gitu. Ada bukti sama Bapak, makanya Bapak ngomong kayak gitu. Oh, banyak. Coba Anda lihat awal dari mula Kristen itu tahun berapa dan dari mana? Yesus lahir sesudah Masehi. Hah? Sesudah Masehi. Dan dulu, Bapak dengar dulu saya ngomong. Dan dulu belum ada yang namanya agama Kristen sebelum Yesus Kristus lahir. Dulu agama hanyalah satu, yaitu agama Yahudi. Dan sekarang kalau Bapak mau bertanya tentang Kristen itu, agama Kristen itu datang setelah Yesus Kristus lahir. Makanya dari ke-12 murid Yesus itu ada satu orang yang menyangkal dia yang namanya Yudas Iskariot. Udah? Baik, salah informasi ibunya ya berarti. Bapaknya Kristen, bentar Bu, ya sabar Bu, sabar ya. Bapak ini itu informasi dari pendeta Anda, sedangkan beda dengan isi kitab Anda. Waktu Yesus lahir ya, itu tidak ada Kristen, belum ada. Sampai Yesus itu tamat di dunia ini, naik ke langit, belum ada Kristen. Belum ada. Pandai-pandaian Bapak. Bukan, itu dari kitab Anda. Yang pandai-pandaian itu ibu melalui informasi pendetanya. Ada boleh biar Anda tidak ngotot sama saya, buka kitab Anda saja dah. Dari mana Kristen muncul dan tahun berapa gitu. Tak perlu bawa kitab saya, nggak perlu. Yang penting saya bilang sama Bapak saya. Oh, kalau nggak perlu Anda mau beriman dari mana, Bu? Tuhan itu ada di hati saya, ya. Tuhan itu ada di hati saya. Saya tidak perlu berbicara tentang keburukan agama lain, bahkan pakai kolor atau nggak pakai kolor. Oh, itu beda konteks nanti cerita itu ya. Kita bahas Yesus gitu, nggak ada istilah masalah toleransi. Kita bahas Yesus dulu gitu. Jangan Anda campur-campur gitu. Sudah jawab pertanyaan Bapak. Bapaknya yang ngawur kemana-mana. Oke. Pengikut Bapak kan pengikut selangkangan semua. Oh Bu, kalau urusan selangkangan itu di kitab Anda jagonya. Mulai kan, baik, nggak apa-apa. Saya kalau ibu mau beralih dari bahas Yesus ke selangkangan ya, baik kita bahas selangkangan. Pertama-tama paling jago urusan selangkangan, pengikut selangkangan itu adalah Kristen. Oh iya, nih Bu ya, saya tampilkan sama Anda ya. Ini urusan apa nih ya? Nih ya, ini urusan apa coba? Nih sama Anda ya, saya kasih tahu ya. Jagonya pengikut selangkangan kalau di Kristen. Ya, ini apa? Amsal 7:18. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan menikmati asmara, karena suamiku tidak di rumah, ia dalam sedang perjalanan jauh. Menikmati asmara bersama-sama ini urusan apa, Bu? Kitab Anda ini urusan apa? Selangkangan.
Selain ini Bu, jagonya lagi kalau masalah selangkangan ini Bu ya. Nih. Saya akan kasih tahu Anda biar Anda bisa ngaca gitu sebelum nyebut orang lain ya. Nih kitab Anda Yehezkiel 23. Apa bunyinya? Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Jago bang, abang lagi jago Bu. Ya kalau di Kristen urusan selangkangan gitu. Hah? Bisa saya jawab? Silakan. Itu kitab perjanjian lama atau perjanjian baru, Bapak? Oh, Anda maunya di perjanjian baru. Kalau di perjanjian baru tambah parah nanti saya munculin. Aduh. Makanya gini aja ya. Kalau Anda tidak mengakui itu kitab Anda, buang Bu, buang. Ngapain ada di kitab Anda? Ada. Satu perjanjian lama, satu perjanjian baru. Yang perjanjian lama itu adalah sebelum Masehi. Belum ada peraturan bahwa hanya satu istri. Istri ya Pak, bukan 5 istri, hanya satu istri. Dan tidak dijanjikan surga. Ya Pak ya. Sejak kapan Yesus melarang atau mengatakan hanya satu istri? Bu, bentar. Sejak kapan Yesus melarang dia satu istri, Bu? Dengar dulu Pak. Bapak yang Bapak baca tadi di perjanjian lama atau perjanjian baru? Oh ya udah, kalau gitu saya bacain yang di perjanjian baru ya. Kalau Anda ngotot mau lari ke perjanjian baru, nih ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil dalam bagian Allah ya, dalam kerajaan Allah janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, lagi-lagi urusan selangkangan, banci dan pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, memfitnah, penipu tidak akan mendapat dalam kerajaan Allah kan. Orang berzina, urusan selangkangan jago kali gitu. Kalau di perjanjian baru ya ada banyak Bu, selain perjanjian baru ya selain bagus Pak. Jangan Iya Bu. Gini. Bentar. Kan Ibu kan maunya di perjanjian baru masalah urusan selangkangan. Kalau masalah urusan selangkangan di perjanjian baru ya larangan jangan berzina, selangkangan diurusi berzina itu. Meskipun itu ayat adalah larangan jangan berzina. Jadi jangan berzina. Kalau udah zina urusannya selangkangan Bu, ya. Aduh. Dikasih orang waktu ngomong, dikasih room tapi nggak dikasih waktu ngomong. Bu, Anda dari tadi yang meminta tunjukkan di kitab Anda, saya tunjukkan dulu, Anda ngomong selalu gitu. Aku bilang sama gitu. Baca dulu kembali isi kitab tadi. Coba. Bapak baca kembali isi kitab itu. Jangan nyong. Saya baca di bawahnya tidak akan menginjak surga. Saya baca itu tadi. Iya, terus? Coba ulangi dulu. Ulangi dulu bacaannya tadi. Tidak akan menginjak surga. Tadi beberapa larangan. Oke, betul? Jangan Bapak menfitnah. Iya, saya tahu semuanya. Sekarang saya mau tanya dulu yang dikatakan oleh Paulus tadi di Korintus tadi, jangan. Tapi baik, agama Bapak dengar. Baik, gini Bu ya, jangan tidak ada masalah menginjak surga. Yang saya tanyakan kepada Anda di ayat itu Bu, ya urusan berzina itu urusan apa itu Bu? 70 bidadari Pak. Bu, sabar ya. Oke. Bu. Kalaunya di Islam cuma 72. Ya, kalau Yesus memberikan 100 bidadarinya. Bu, itu ayat Bu nanti ya, kalau 100 istri yang dijanjikan oleh Yesus kayak macam mana Bu? Baik. Nah, kita tampilkan lagi ya teman-teman yang di perjanjian baru nih ya Bu ya. Yang di perjanjian baru tentang masalah selangkangan ya. Perbuatan daging yang nyata, percabulan, selangkangan lagi diurusi ya.
kecemaran dan hawa nafsu. Galatia 5 nomor 19. Kan jadi banyak Bu, kalau ayat-ayat cabul ya urusan selangkangan, kitab Kristen jagonya. Bahkan Yesus menjanjikan 100 istri. Ya wah. Kalau Yesus janjiin 100 istri, ngeri lagi. Kalau di Islam kurang teman-teman. Kalau Yesus janjiin 100 istrinya, macam mana Bu? Macam mana coba? Nah, dengar dulu saya. Saya tanya dulu Bapak, mana ayat yang Bapak baca pertama tadi? Loh, Ada kan? saya bukan cuma tunjukkan satu masalah selangkangan. Ya udah, Bu, kayak gini ya, Bu. Masalah ayat selangkangan itu banyak ya nih. Masa nih pornografi di kitab Anda ya? Oke. Ini masalah pornografi di kitab Anda. Ini kan yang Anda protes, betul? Ya. Aduh. Betul nggak ini yang Anda protes? Aduh, betul nggak? Orang nggak bisa dibiarin ini. Nggak bisa dibiarkan Ibu ya. Coba kalau namanya orang cabul, orang berzina, ini urusan apa Bu? Ini urusan apa Bu? Kalau orang urusan berzina ini urusan selangkangan atau bukan Bu? Baca dulu. Tidak apa. Ya iya, yang saya tanyakan orang berzina itu urusan selangkangan atau bukan? Dengar. Orang berzina itu urusan selangkangan atau bukan? Oke, dengar dulu. Kamu jauhkan dulu kamera itu biar saya baca. Baca nih, baca. Nah, perjelas dulu videonya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang yang tidak mendapat bagian dari kerajaan Allah, yang tidak mendapat bagian dari kerajaan Allah, Terus? yang tidak mendapat, apakah Anda membaca itu tadi? Ya jelas lah, dibaca semua. Janganlah kamu sesat. Terus? Janganlah kamu bermabuk-mabuk. Janganlah terus? Jangan menipu. Seperti Anda menipu. Ya. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, betul? Tidak menginjak kerajaan Allah karena. Oke, baik. Sekarang saya tanya, orang berzina ini ngurusin apa mereka? Saya mau tanya, urusan zina itu urusan apa? Urusan dagang atau urusan selangkangan? Saya mau tanya, orang zina itu urusan dagang kah, urusan bisnis atau urusan selangkangan? Otak Bapak ditaruh di mana? Coba otak Anda ditaruh di mana? Kalau untuk masalah zina ini apa maksudnya? Tulisan di atasnya dulu baca. Bu, saya tahu Anda udah baca kan gitu. Ini larangan, oke? Larangan. Tahukah kamu bahwa orang dalam kerajaan surga, betul? mendapat bagian kerajaan Allah? Ya sudah, orang berzina ini ngurusin apa mereka? Orang yang banci, Iya. orang fitnah, orang pemabuk yang tidak mendapat kerajaan surga. Betul. Nah, sekarang yang tidak masuk kerajaan surga itu adalah orang berzina. Sekarang saya mau tanya, zina di sini ngurusin apa mereka, Ibu? Ya. Zina ini urusan dagang, urusan bisnis atau urusan selangkangan? Jangan banyak bacot sama saya. Saya mau tanya dulu sama Anda. Ya, berzina ini urusan apa, Bu? Ya. Begitu banyak ayat lain di bawah, Bu ya. Nih, sebab itu bisa dibully, Pak. nafsu orang muda. Kalau urusan nafsu ini urusan apa, Bu? Baca dulu dari Ya udah. Nah, ini ada nih keluaran. Ya, ini perjanjian lama. Baik. Nih. Ini Efesus. Ya, Efesus. Tetapi percabulan ini urusan apa, Bu? Jangan sepenggal-penggal kau baca. Ya udah. Ya, artinya apa? Gini, kalau di Al-Quran cuma sekali disebut wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Tapi kalau di kitab Anda puluhan masalah selangkangan, ya, aduh. Ngeri, Bu, ya. Kalau di kitab Anda itu masalah selangkangan puluhan ayat gitu. Bukan saya, Pak. Bukan saya lawan. Iya, memang bukan Ibu Bu, lawan saya itu lebih baik yang pintar kayak pendeta Anda gitu. Oke. Kita Kan bahas gitu. yang lain. Kemudian kita bahas yang lain, oke? Makanya Anda jangan mulai bawa hujatan kan kayak gitu. Kalau Anda udah berani menghujat, maka kitab Anda pasang badan. Dengar. Dihujat kitab Anda pasti. Secara ilmiah dulu kita bahas, Pak. Secara ilmiah kita bahas, ya. Oke.
Misalnya kalian punya 2 istri atau lebih, sedangkan waktu pacaran aja Pak ya, selingkuh pacar kita pasti ada. Ya nggak? Bisa nggak bedain istri dengan selingkuh, Bu? Suaminya sama perempuan lain. Sabar dulu, Anda bisa nggak yang membedakan yang namanya selingkuh dengan istri sah, beda nggak? Bisa nggak? Kasihan kali awak nih, perempuan-perempuan. Aduh, makanya kalau sebelum ngomong sama saya, Bu, jangan nangis duluan. Anda bisa nggak membedakan yang namanya selingkuh dengan istri sah? Itulah kasihan. Bisa nggak, Bu? Diperlakukan sesuka hati. Ya udah. Jadi wajar, Bu. Jadi dari mana itu? jadi wajar, Bu. Ya kalaunya masalah istri ya. Kalau untuk masalah istri yang sah, Yesus pun istrinya 2, kan gitu. Wajar kan gitu. Terus juga, Bu, ya nih ya. Enak kita tak ada saingan. Terus, Bu, ini, Bu, ya Matius. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, kata Yesus ya, atau ayah, atau ibu, atau istri ya, atau anak, atau ladang demi namaku, kata Yesus, ia akan menerima 100 kali lipat. Jadi Yesus janjiin 100 istrinya. Kayak gitu. Jadi kalau Anda ya pengikut Kristen ya. Biar saya baca sendiri, Pak. Jangan kau Baca. Ini Matius 19:29. Yang mana tadi Bapak baca? Coba. Ini NILT. Terjemahan tahun 2008 nih. Oke, dan Nih. setiap orang yang sudah meninggalkan rumah dan saudara laki-laki dan saudara perempuan atau ayah atau ibu, ayo teruskan lagi. Atau istri atau anak atau ladang demi namaku, bukan untuk istri 100 istri. Iya demi namaku. Lanjut, jangan dipotong-potong. Jangan dipotong-potong, belum selesai. Baru Anda baca setengah sudah nyerocos. Lanjut dulu. Jangan nyerocos dulu. Lanjut dulu. Makanya Pak. Bu, lanjut dulu. Anda nggak mau baca setengah-setengah kan, lanjut. Ingat. Kan katanya tadi, coba yang di atas. Ya ini nih kelanjutannya nih. Dengar dulu, meninggalkan rumah atau saudara laki-laki. Mana tadi? Jangan dijauhkan Pak. Nggak Ini nampak. rumah. Meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan. Lagi lanjut Pak. Atau ayah atau ibu, lagi di bawahnya lagi. Atau ibu sampingnya lagi. Dan atau istri atau anak atau ladang. Lagi demi namaku ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup kekal. Iya. Anda tahu Jadi Bu, bentar ya. Ini tanggapan saya ya. Jadi kalau ada ya laki-laki Kristen yang tinggalin istrinya ya demi nama Yesus, dia akan terima 100 kali lipat istrinya. Oke, lanjut dulu ke bawah. Oke. Oke. Apa lanjut ke bawah? Ini dari beberapa versi, Bu, terjemahannya. Yang di bawahnya lagi. Apalagi yang di bawah? Yang mana tadi? Yang Ini saya buka satu pasal doang, satu nomor. Siapa yang yang mana tuh? Coba Ini 30-nya nih. Coba Bapak dekatkan yang tadi. Ini 29-nya nih. Nah. Oke. Dan Ini 30-nya. setiap orang, yang mana tadi yang Bapak bacakan itu? Ini. Oke, yang di bawahnya coba. Yang Nih, di bawahnya. atau istri. Yang di bawahnya jangan di. Oh, di bawah nih. Ini ya, saya labar. Oke. Geser. Lagi. Yang mana? Anda buka sendiri dah, bingung saya. Saya kalau buka sendiri Bapak, saya pakai HP ini. Ya. Ya nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Anda silakan buka sendiri. Di situ Yesus menjanjikan 100 istri gitu. Meninggalkan anak,
istri dan semua ayah bapak ibunya untuk dia bekerja mencari nafkah di Hah? luar sana. Nggak ada urusan bekerja di situ. Di dalam Bo, nggak usah Anda ubah-ubah apa yang dikatakan Yesus. Nggak ada urusan bekerja ya. bukan kayak kalian itu bukan kayak kalian Bu, kadang-kadang cerita. Bu, jangan ngarang-ngarang, jangan Anda ngarang-ngarang atau mengubah-ubah perkataan Yesus. Yesus mengatakan di situ seperti apa, dan setiap orang yang tinggalkan rumahnya, tinggalkan ayahnya, tinggalkan ibunya, atau tinggalkan istrinya, kata Yesus, dia akan menerima 100 kali lipat. Meninggalkan istrinya demi namaku. Iya. Demi Oh, oh. namaku. Iya betul. Demi namaku itu Demi nama Yesus akan terima 100 kali lipat, betul? Kita sebagai manusia, baik itu sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, kita harus melakukan kewajiban kita demi nama Tuhan. Itu artinya demi nama Tuhan. Bu, Jangan Bapak menambah-nambah. Bu, dan jangan Anda ngarang-ngarang apa yang dikatakan Yesus ya. Kita jelaskan. Kata Yesus gini, tadi kan Anda udah baca 2 kali ya, barang siapa ya yang meninggalkan rumahnya, tinggalkan ayahnya, tinggalkan ibunya, tinggalkan anaknya, tinggalkan istrinya, ya, tinggalkan istrinya atau tinggalkan ladangnya, kata Yesus. Demi nama Yesus, ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup yang kekal. Nggak ada urusan bekerja, nggak ada urusan kerja di situ, kata Yesus. Kalau Anda tinggal, kata Yesus, kalau Anda tinggalkan istri Anda, saya akan balas nanti 100 istri ketika kau mewarisi hidup yang kekal, itu maksudnya. Aduh, Bu, jangan mengada-ngada, Bu. Jangan diubah-ubah gitu apa yang dikatakan oleh Yesus. Agama Islam itu baik, Pak. Agama Islam itu indah. Makanya, Bu, saya tahu agama Islam itu baik. Kami itu dilarang berdusta, Bu. Ya. Makanya saya bacakan aja, karena di Islam itu agama baik dan tidak boleh berdusta, tidak boleh ngarang, kan gitu. Di sini Yesus jelas, kalau Anda tinggalkan istri demi nama Yesus, ya, dia akan balas 100 kali lipat. Loh, kenapa Bu turun? Saya nunjukin yang tertulis di kitab Anda, perkataan Yesus. Mana ibunya, teman-teman? Adakah? Mana dia? Bu, jangan nangis dulu, Bu, ya. Aduh. Bu, pingsan. Aduh. Makanya, Bu, ya, kalau mau kencang-kencangan sama saya, kalau tadi bahas Yesus ubah ke selangkangan, saya bacakan kitabnya urusan selangkangan paling jago. Katanya perjanjian lama alasannya. Saya bawakan larangan-larangan di perjanjian baru yang ngurusin selangkangan. Apa pula? Katanya jangan bahas itu lagi. Bahas pula masalah katanya di Islam 72 bidadari, nanti kena ayat 72 kurang, Bu, ya. Udah saya bilang kurang. Yesus janjinya 100 gitu. Aduh. Kalau Yesus janjinya 100 itu bukan ayat lagi, HIP itu, Bu, ya. Ada macam mana ibu-ibu ini? Ya, makanya jangan modal nyerocos, ya. Jangan modal nyerocos, belajar dulu gitu. Apa yang tertulis jangan Anda ubah-ubah, ya. Lanjut. Ada 24.000 penonton ini, ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Turun dulu dah. Iya, gini ya teman-teman, nih saya kasih tahu ya siapa yang dimaksud bidadari. Ya, bidadari itu wahurun ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun, diciptakan Allah secara langsung gitu ya. Itu ya, bidadari itu adalah untuk penghuni surga yang berjihad di jalan Allah. Yang kagak jihad, lalu apakah dapat bidadari?
juga dapat. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi kita? Siapa yang dimaksud bidadari? Bidadari itu adalah istri kita sendiri. Itu kata Nabi kita, ya. Jadi kalau istri kita satu, ya satu aja bidadarinya yang nemanin di surga. Jangan kau sama-samakan dengan orang yang jihad yang belum menikah. Kau kagak sama, ya. Bukan berarti sudah ada istri dapat pula bidadari. Bukan kayak gitu, kawan. Ya, bukan kayak gitu konsepnya. Ya, saya harap ya teman-teman, Kristen ini jangan punah dulu ya. Nanti apa? Nanti nggak ada lawak-lawak gitu kalau mereka punah. Nggak ada yang lucu yang bikin umat Islam ketawa gitu. Saya harap ya Kristen ini jangan punah dulu ya. Nanti hilang gitu lawak-lawak bagi umat Islam. Ya teh 739 mata. Kurang 675 udah. Iya, kalau di YouTube 675 nih ya. Kalau di TokToknya tadi hampir 25.000 mata gitu ya. Beda ya penghuni TokTok dengan penghuni YouTube gitu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Makan dia teman-teman. Saya cariin yang lain lagi. Satu-satu nih saya naikin. Sijo. Halo Bu, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam Bu, silakan open camnya. Aduh, kayaknya nggak bisa. Masa kagak bisa? Tuh, saya undang. Sebentar. Bapak sudah pernah baca Alkitab? Ya udah, Ibu open cam dulu baru kita ngomong ya. Saya cuma mengingatkan Pak. Iya, Tolong udah Ibu buka dulu ya, baru ngomong tuh silakan. Anda silakan sesuai aturan dulu, buka kamera dulu, baru saya izinkan ngomong ya, baru kita diskusi. Silakan dibuka dulu kameranya. Bu, iya gitu dong. Ikutin aturan roomnya dulu Bu. Ya, dibuka dulu kameranya, baru Anda ngomong gitu. Kalau Anda ngamuk duluan, kagak ikut aturan, saya nggak akan dengarkan Anda gitu. Silakan dibuka dulu kameranya. Waalaikumsalam. Bismillah, rekening BRI. Teman-teman, saya nggak punya BRI ya. Aduh, janganlah. Saya sebut Bank Biru aja gitu ya. Saya ada pengalaman buruk sama Bank Biru ini. Saya simpan uang tiba-tiba habis sendiri. Jadi bank yang biru tua ini kan yang sering saya pakai BCA itu nggak pernah kenapa-napa itu. Ya, aman gitu. Kalau yang Bank Biru muda, aduh. Tiba-tiba gitu. Ada BCA, BSI dan Dana. Kan nggak mau ikut aturan ya, gitu aja. Turun sendiri dia. Makanya ikuti dulu aturannya ya, baru Anda ngomong. Yang WA saya ya teman-teman semuanya, insya Allah nanti saya akan ini ya balas setelah live streaming berakhir ya. Nanti teman-teman jangan kemana-mana, kita akan baca Quran surah Al-Waqi'ah ya. Teman-teman sekalian juga saya mau kasih tahu apa fadilah dari Tolong di follow lah kita. Yuk, follow. Iya, follow Bang Nandar sama Umi Ripa ya teman-temannya. Iya. Ini yang 20.000. Ayo kita PK dulu.
20.400 orang follow dulu ya. Mereka pejuang Islam juga gitu ya. Ya, Iya, ini mau dulu kita pantau PK sama dulu. Ustadz Yusuf. Ya, teman-teman di follow. Akunku yang utama kena report ini multi. Jadi nggak bisa live. Ini akunku yang kedua. Teman-teman Ah, Bayangkan di follow. Ustadz, aku mau curhat sama Ustadz ya. Jujur ya, Saya mau minta maaf dulu sama Uniripa sebelum curhat. Ada saya baca WA belum kebalas. Saya Gak kemarin apa-apa, nggak gak live apa. streaming masalahnya. Tahu, Kebetulan saya sakit Uniripa. Kemarin ya nggak live Allah. karena sakit. Hari ini aja kepala masih agak Innalillahi. rada-rada Ya berat sudah. gitu. Safakillah Ustadz. Syabat Iya. Allah. Ustadz jangan sakit Ustadz, ya Allah. Aku tuh Ustadz luar biasa banget loh, penontonnya Iya, banyak iya. banget. Tahu Iya, nggak Ustadz, kita aku senang. curhatnya sama Ustadz ya. Aku tuh baru ngerasain di Komal Ustadz itu kok deg-degan ya Ustadz. Biasanya aku padahal buka Komal sendiri tuh biasa aja. Tapi di Komal Ustadz Yusuf tuh aku deg-degan guys, kayak aduh takut salah ngomong. Ustadz Yusuf kan lembut, aku kan keras. Ya Allah, aduh nggak enak. Kenapa itu Ustadz ya? Apa masalahnya? Apa karena kalau dibilang viewernya banyak? Enggak. Kalau aku sama Ustadz Yusuf teman-teman tahu sendiri, aku mah depan Ustadz Yusuf udah ketemu langsung, jadi beliau udah tahu. Cuman kayak lihat begitu banyaknya penonton tuh kayak subhanallah gitu kan, Masya Alhamdulillah, Allah. masya Allah gitu kan, kayak aduh nggak enak nih, mau senyum salah, mau manyun salah, mau gitu. Iya, serba salah gitu ya. Memang Uniripa, manusia ini nggak ada sebutannya serba benar, pasti serba salah gitu. Itu Iya. pasti. Iya. Tapi masya Allah aku bangga banget Ustadz. Aku ingat banget ya perjuangan kita dulu Ustadz ya di dunia YouTube ya, kita berjuang bertiga ya. Teman-teman yang Bertiga. tahu ya, Yunatan Nandar ini senior aku dalam YouTube. Enggak. Ustadz Yusuf PI ini senior aku. Ya kan antum berdua yang dulu punya YouTube daripada aku. Nah, iya. tapi ciri kami bertiga ini tuh kami independen. Kami tuh beda-beda. Ustadz Yusuf beliau sendiri, Yunatan Nandar sendiri. Kami tuh jarang yang kayak nebeng-nebeng gitu ya, karena kami sendiri-sendiri. Tapi teman-teman, pada waktu Ustadz Yusuf akunnya pernah ke band gara-gara bahas Palestina itu ya Ustadz ya. Betul. Nggak, kalau di sini nggak usah diplesetin, Oh, iya, nggak Palestina gitu. Jangan, aku masih pakai akun biasa. Oh, akun biasa. Aja Heeh. udah. Nah jadi tuh kayak sedih aja gitu, YouTube yang udah berjalan lama tiba-tiba terganggu. Itu termasuk kayak innalillahi gitu kan. Oh akun ini begini, akun ini tuh kayak kita tuh kepikiran karena kita tuh bertarung di dunia YouTube dari dulu. Kita tuh mau ngelawan YouTube-nya si YouTube siapa namanya cuy, YouTube Adu Bulu sama si Tanpa Ragi sama si apa satu lagi si Fatimah Sedekah gitu ya. Ingat gak Ustadz? Gitu. Tiba-tiba- Itu Fatimah Sedekah udah berani open cam loh nih. Udah nggak ada ya? Mukanya. Hmm? Ada Mukanya dulu, masker. dari dulu on cam cuma pakai masker. Emang sekarang Dulu udah nggak pakai berani masker? dia Bang Open Nandar cam, itu Ustaz. pesundal Open satu cam, itu. Ustaz. Enggak on cam, dari dulu on ada cam. Ustaznya. Tapi Ada dia pakai on masker. cam. Pakai masker tapi Yang mukanya pakai ini pakai kan, masker. saya mau baca suratul Al-Fatihah katanya dia yang ditutup. Itu lucu Bang Nandar dia Iya, baca. iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya pikir baca Quran atau baca teks proklamasi sih. Enggak, ya, yang lebih lucu lagi surat Al-Kafirun. Dia gak selesai. Kan ada lagi dia bilang, kan ada anak cowok nanya. Oh, kalau gitu Mbak baca deh surat Al-Ikhlas kata dia. Dia nanya, surat Al-Ikhlas tuh yang mana ya kata dia. Makanya mereka itu gitu loh. Itu gua yakin itu Kristen tulen itu bukan Iya. murtadin kayaknya. Rata-rata mereka Kristen semuanya itu. Si Padilla Hafiz itu juga mencurigakan, tahu si Padilla Hafiz. Kan dia bilang Ustadz dia tuh pernah diadab. Aku tanya, apakah kamu tidak mengetahui yang namanya kaidah jamak pengagungan kataku? Tidak ada diajarkan katanya. Itu Ustadz. Jamak Kalau mereka kan diajarkan berdusta dalam segala hal. Filipi 1:18, tidak mengapa sebab Kristus diberitakan dengan maksud palsu, aku tetap sukacita. Jadi nggak masalah sih. Ya, jadi gini Ustadz, aku kan lagi susun skripsi Desember Januari, insya Allah kan aku wisuda Ustadz. Nah, jadi kan Baik. aku kan prodinya kan komunikasi penyiar Islam. Nah, dalam penelitian aku itu, aku judulnya itu adalah judulnya itu gini Ustadz, tingkat keberhasilan dakwah di ruang TikTok di dialog lintas agama gitu judulnya. Nah, jadi harus ada orang yang aku teliti Ustadz. Jadi harus ada satu orang yang menjadi subjek dari materi aku. Tadinya aku pilih antara Bang Zuma sama Pak Dondi, tapi aku lihat
Bang Zuma itu sibuk dan sekarang lagi promo film. Jadi kayak aku kesulitan buat neliti dia. Pak Dondi juga sibuk. Nah, aku lihat Ustadz Yusuf kan di TikTok penontonnya banyak 20K. Kenapa aku Boleh tuh. nggak jadikan Ustadz Yusuf sebagai bahan penelitian aku? Jadi makanya tuh aku tuh nebeng misalnya tuh di awal-awal tuh ya, cuman kasih kajian dari kampus aku. Habis itu yang debat Ustadz. Aku sekarang udah nggak mau debat Ustadz. Aku tuh maunya kajian aja gitu. Nah, makanya aku tuh minta tolong sama Ustadz chat gitu loh. Sebagai apa namanya, nanti nama Ustadz aku masukin di dalam itu namanya informan Ustadz berarti Yusuf. Jadi Ustadz itu nanti sebagai orang yang aku teliti. Di situ aku bilang salah satu akun apologet Ustadz apologet juga namanya Ustadz Yusuf PI. Nanti nama data-data Ustadz kan ada tuh sama akun Ustadz. Iya, betul. Sama gitu Ustadz. Nah, nanti kita wawancara. Sisi wawancaranya itu boleh ditampilkan di YouTube, boleh enggak, tapi nanti itu masuk ke skripsi aku. Nah, itu aku minta tolong sama Ustadz, bantuin lah biar aku bisa kuliah S2 lanjut Ustadz. Amin, amin, Ya, amin. boleh ya, moga lulus ya Uni. Sebenarnya saya kasih tahu Uni ini orang keberapa ya? Keempat ya kalau nggak salah minta kayak gitu. Iya. Jadi ada 3 juga yang skripsinya terus pemberitaan gitu. Ada juga gitu. Ih, keren banget, Masya Allah dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Ustadz bantulah tuh, Ustadz biar aku dulu cepat Udah, boleh. tinggal WhatsApp aja langsung. Iya, nanti aku pinjam namanya. Tapi aku minta data-datanya Ustadz Yusuf dulu, kan dia yang aku teliti. Terus nanti aku menunjukkan bukti-bukti di video. Misalnya kan aku lihat YouTube-nya Ustadz Yusuf tuh kan. Ada nggak yang orang Kristennya yang mendengarkan dakwahnya gitu kan? Pencapaian dakwah itu bukan dia Islam, tapi pencapaian dakwah itu dia mendengarkan dakwah kita. Betul. Nah, itu nanti yang aku jadikan ininya Ustadz, poin-poin pentingnya gitu loh. Nah, dan ini tuh kalau aku jadi Ustadz, dengan Ustadz, insya Allah Ustadz, aku kuliah di tempat yang luar biasa Ustadz, insya Allah kalau jadi Ustadz. Ya boleh, insya Allah kita bantu Uni Ripa ya teman-teman. Di Kairo. Silakan Uni Ripa, nanti langsung kuliah. ini aja Uni ke Wawa aja langsung gitu ya. Kalaunya untuk informasi pribadi kan di TokTok nggak bisa masalahnya. Iya, Enggak, jangan. Itu wawancara kita. Ah. Sebagai orang yang aku teliti, nanti izin aku masukin nama Ustadz ya, kan aku bilang tuh nanti di deskripsi itu. Akun yang diteliti adalah akun Ustadz Yusuf PI. Nanti profilnya Ustadz lulusan apa, kan aku bikin di situ ya kan. Terus Kalau saya tulis lulusan Patikan gimana? Boleh nggak? boleh lah. Oh, boleh, baik. Lulusan ini Kan berapa Tarsus. tahun Ustadz? Enggak, tunggu, aku jujur. Secara pengalaman Ustadz udah berapa tahun menghadapi Kristen coba? 8. Nah, kalau di Vatikan udah S10 Ustadz. Tapi kalau sebentar. Apa tadi di mana lulusan Vatikan? Iya. Jangan-jangan Boleh, kan? dosennya Paulus. Jangan-jangan dosennya Paulus. Lulusan Tiranus. Lulusan Tiranus. Jangan-jangan lulusan Tiranus ini. Ya Allah. Ayo kata teman-teman cepat diskusi, santai lah dulu teman-teman, saya ngobrol dulu. Kalau diskusi mulu sakit ini saya tuh gorokan saya gitu. Iya, Setidaknya ada sabar. santai bentar lah gitu ya. Iya. Oh, ada Ustadz Wafi enak nih. Ada Ustadz Wafi nggak? Kalau Ustadz Wafi keren nih. Ngumpul nih guru-guru aku nih. Ini keren banget guys. Jadi ini orang-orang. Aku jujur ya. Ilmu pengetahuan aku tuh teman-teman berasal dari Yonatan Nandar, Ustadz Yusuf, Bang Zuma, Ustadz Wafi. Aku tuh boleh dikatakan tuh yang baru lah di dunia. Mereka ini lebih dulu daripada aku. Ini aku bukan memuji ya, tapi ini fakta. Mereka yang pertama sekali bikin YouTube tuh. Ustadz Yusuf pun YouTube-nya udah besar, sama Bang Yonatan Nandar udah sama besarnya. Dan aku belajar dari mereka tuh, kadang aku dengerin mereka tuh aku catetin gitu loh. Nah, tapi itulah dia tadi aku bilang, kami alhamdulillah selama ini nggak terlalu deket, nggak terlalu jauh, jadi itu biasa aja. Biasa ya. Kadang kalau terlalu deket tuh banyak masalah ya kan Ustaz. Iya betul. Bang Nandar pernah nggak ditanya Uni Ripa istrinya ada berapa? Kalau Unirima mah udah tahu. Iya. Jadi nggak pernah bertanya dia.
Kalau saya kemarin kan di mana ya, di Bekasi itu Di duduk Jeko, di sampai Bekasi. Jeko, duduk samping Uniripa. Ditanyanya nyeleneh juga saya pikirin. Mungkin mau daftar dia. Ngada-ngada aja Uniripa mau daftar. Ustaz, Nandar bilang aku buber, emang jahat ini orang ini Ustaz. Iya, dia bubar kedua sekarang. Bubar kedua dia. Ustaz. Dia bilang sebenarnya Nandar Ustaz yang muji-muji aku dari tadi, dibilang aku cantik lah. Dia itu, Ustaz. Mana ada fitnah. Jadi teman-teman Mana ya, ada. beliau-beliau ini tuh sudah, kami tuh bukan cuman kekerabatan kami itu bukan cuman di dunia sosial media, kami sudah bertemu, saling mensupport, dan beliau-beliau ini termasuk yang tidak suka membahas pribadi. Coba aja ajak mereka ngobrol-ngobrolin orang, mana mau mereka nggak suka gibah. Nggak, soalnya kenapa semua kita itu kan punya salah, ya kan? Iya, Ya kayak nggak? suci aja gitu. Iya, orang itu aku tuh banyak kekurangan juga, banyak kesalahan juga. Cuma karena Allah menutupi aib aku Tutupi aja, aib kita. kan ada hadisnya, siapa yang menutupi aib saudaranya maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Itu betul. aku prinsipku gitu. Mm-mm. Betul, iya. Kalau saya ngomongin orang paling nggak suka. Ngomongin Kristen aja, Bang Nandar di room saya udah. Di sini kita bukan urusan gibah gitu, sama orangnya aja sana. Gitu. Iya. Teman-teman jangan lupa follow aku, follow ya. Ini akun kedua nih, jarang live pakai akun ini. Ungkat semua akunku. Kristen aja ngebandingin saya dengan Bang Zuma. Kemarin saya bilang Bang Zuma itu abang saya, guru saya. Iya. Nggak usah kau banding-bandingin. Iya, Iya. bakal saya usir ngomong kayak gitu di Betul, room saya. sama. Aku juga kalau ada otan yang banding-bandingin, jangankan otan yang muslim juga sama ya. Teman-teman, kita ini bagikan satu tubuh. Uniripa dengan kelebihannya, Ustadz Yusuf dengan kelebihannya, aku dengan segala kekurangannya. Kita itu saling melengkapi. Karena mata tidak mungkin fungsinya untuk berjalan. Mata itu fungsinya untuk melihat. Begitu juga tangan. Tangan itu fungsinya bukan untuk mendengar, tetapi untuk meraba gitu kan. Sama telinga juga. Jadi jangan bandingkan mata dengan telinga, jangan bandingkan mulut dengan kaki. Jangan bandingkan saya dengan Ustadz Yusuf, jangan bandingkan saya dengan Bang Juma, jangan saya bandingkan dengan Unirifa. Masing-masing kita punya tupoksinya sendiri-sendiri, tetapi satu tujuan kita, mardotillah. Masya Allah. Betul, Mas. Dan teman-teman ya, yang namanya kita bersama-sama itu, yang namanya masalah pasti ada. Tapi bagaimana kita menyikapi masalah. Dan kalau bisa tuh kita tuh saling gini ya. Kalau ada nih orang jelek-jelekin Nandar, bukan malah aku iyain, iya monyong dia tuh, nggak gitu. Tapi malah aku akan membela Awas kena rukat lu. Bilang monyong-monyong. Kena Emang rukat iya lu. beneran. Aku tuh nggak suka tahu kalau ada orang ngejelek-jelekin Nandar, ngejelekin Ustadz Wafi, ngejelekin Bang Zuma, ngejelekin Ustadz Yusuf, bahkan ngejelekin kayak si Daman aja lah ya, dijelek-jelekin tuh aku tuh nggak suka gitu loh. Kenapa? Karena pertama itu, kecuali aku yang ngejelekin di depan orangnya, aku bilang misalnya kayak Nandar, monyong, empong gitu kan. Enggak, kalau gua dibilang monyong, emang gua monyong. Terus gua mau ngomong apa lagi? Gua menerima. Pak Kumis. Pak Kumis. Kalau ada orang yang bilang gua monyong, emang gua monyong. Terus gua harus ngambek gitu. Padahal tadi Ustadz aku udah bilang, Nandar, kita ke tempat Ustadz Yusuf yuk, minta follower yuk, pansos. Ah, nggak enak nih, Ustadz Yusuf tuh lagi sendiri. Aku juga Iya, nggak pikir, enak. aku juga aku ngerasa kemarin Nandar agak aneh rasanya berhadapan dengan Ustadz Yusuf yang beliau dengan metodenya sendiri, beliau dengan lembut, tiba-tiba aku yang keras banget tuh, kayak di band 2 kali aku di roomnya Ustadz Yusuf tahu. Bang Zuma saya suruh ke sini Uniri, Pak. Katanya kata Bang Zuma nanti insyaallah kan kayak gitu. Iya, Allah Gampang lah. mudah-mudahan ya. Cuma kata beliau sebaiknya pertahankan Solo, kata beliau gitu. Iya, memang harus gitu, memang iya. Pertahankan Solo katanya. Beberapa Karena memang kita harus masalahnya. dekat. Ya, tapi untuk momen-momen tertentu ya kan kayak gini Boleh. kan Bang Juma Iya, misalnya. bisa. Maksud saya kayak gitu, Bang Nandar. Kayak gitu sama Bang Zuma. Betul. Sepakat. Maksud aku tuh nggak mesti tiap malam juga apologet tuh nongkrong tempat ustadz ngumpul rame-rame gitu, ngapain?
Maksudnya tuh ada momen-momen dalam seminggu itu entah 2 kali, misalkannya entah Bang Zuma berkunjung ke sana, entah si Nandar yang berkunjung ke sana, entah siapa gitu ya. Kalau aku tuh itu aja, yang Pak Desugika atau siapakah, Ustaz Wafi kah kayak tadi. Aku gara-gara Ustaz Wafi sama Ustaz Yusuf kemarin tuh nggak jadi tidur aku, si Kudis jadi diangkat, dilantik jadi Kristus. Gak jadi tidur Kan gara-gara itu. betul ya udah Ripa yang saya jelaskan kan kayak gitu. Dilantik dia jadi Kristus sama Ustaz Yusuf. Nggak ada bantahan pula Edis dilantik jadi robnya Kristen. Makanya aku bilang dia udah ganti jadi Edis Takjil binti Kristus. Iya, Edis Takjil binti Kristus bisa itu. Iya. Tapi Udah seru Ripa banget. ada aja juga. Aku nonton kan. Aku Aku udah juga mau nonton tidur. itu. Aku udah mau tidur karena aku paginya mau ada acara ke sekolah kan Ustadz. Aku udah janji nih mau tidur cepet, nggak mau lah begadang. Alah tiba-tiba Ustadz Wafi masuk ke tempat Ustadz Yusuf. Seru nih kataku. Iya. Sayang aja gitu loh, mau aku tinggalin kan. Nonton aku dengan mata-mata saya. Itu ketawa aku. Pertamanya Tapi- saya sih. Lanjut. Ustadz Yusuf Tapi si nanya, Edis ada kebohongan itu, si Edis itu. iya. Dia kan nyinggung-nyinggung nama saya tuh. Ah. Ya, itu lagi bahas Lukas. Si Edis itu debat dengan aku, itu dia teleponan, dia itu nggak percaya Yesus Tuhan. Oh iya, Iya, kalau dia kalau kan video julitas itu ya. kita tunjukin dia marah Bang Nandar. Dia bilang saya tunjukin waktu saya debat dengan dia, oh ngadu aja katanya saya. Komporin aja terus sup katanya. Nggak Iya, jujur dia. satu ronde lagi teman-teman ya, 5 menit Ya, ya. satu Saya ronde mau lagi. istirahat ya sekitar 10 sampai 15 menit gitu. Tadi Jaga gara-gara kesehatan, ibu-ibu nyerocos tadi capek Siapa mulut ibu? saya gitu. Ibu-ibu kenapa tadi? Enggak kejang sendiri dia masalahnya. Kok nggak on cam dia? Aku tadi On pantau. cam tadi on cam cuma ngebahas itu nyerocos terus capek mulut saya ngelayaninya gitu. Bikin Iya. tema Edis Kristus pasti rame yang nonton Ustadz. Maksudnya kalau Ustadz kan memang udah rame tuh. Kalau aku tuh ya, aku bikin Edis Kristus pada ngamuk-ngamuk dan tapi gila Yesus terkutuk, mereka benerin. Emang aneh Kristen ya. Lebih mulia si Edis. tapi Aneh, tapi gini, kalaunya kita bahas Edis itu jangan lupa yang dia bawakan itu kembalikan sama dia nggak ada jawaban pasti. Si Edis mah nggak mau ditanya, dia itu cuma mau bertanya, dia nggak mau kalau ditanya. Ustadz pernah nanya sama dia nggak? Menurut dia beda Bapa dengan Yesus? Pernah bahas itu nggak sama dia? Dia bilang Yesus itu bukan Bapa, beda. Iya, maksudnya itu kan masih Trinitas tuh. Maksudnya dia itu Ustadz, dia pernah ngomong sama aku kalau Yesus itu di bawah Bapa gitu loh. Dia tuh Unitarian. Ya, Iya, Unitarian tahu. aslinya, Uni. Iya. Tahu, cuma kan Dia demi itu Unitarian. follower, takut kehilangan viewer kan, yang ngomong aja Yesus dan Bapa satu, dia Tuhan kan gitu. Ustadz Yusuf, gini Ustadz Yusuf ya, Muni ya. Si Edis dulu mana ada dilirik sama debater Kristen yang lain, nggak ada. Kenapa Nggak dia laku, nggak Edis dilirik? itu nggak laku. Nggak laku dulu itu nggak laku. Ya karena dia Unitarian. Ya sekarang aja dilirik sama si Sob Katul dulu. Mana ada Sob Katul dulu mau sama si Edis? Iya, aku ingat banget loh dulu dia tuh aku ingat banget waktu di Zoom Ustadz. Waktu di Zoom itu dia tuh kayak dijadiin anak bawang, sendirian, nggak ada temennya, nggak ada yang Iya. mau temenan sama dia. Bahkan ada WAFM, Edis nggak ada di situ, FBI, Edis nggak ada di situ. FBI, CAE itu loh, Iya, nggak ada organ. Oh nggak ada, Edis nggak diajak dulu itu mirip di perkumpulan mereka itu. Yang ngedeketin si Rudi. Tahu nggak? Yang ngangkat si Edis itu kan si Rudi tuh yang ngedeketin. Sekarang si Rudinya dihantam sama si Edis, katanya ngambil donasinya anak Donasi, Batak. ya donasi anak si, Batak. si Rudinya marah-marah. Dulu saya ngedeketin yang ngangkat kamu, sekarang kamu malah air susu dibalas air jahanam kan. Tolong dong pengikut Ustadz Yusuf 5.000 pindah ke sini, di follow dulu baru pindah lagi ke Ustadz Yusuf dong. 5.000 aja. Tapi kemarin si Iqbal kata Bible naik cuman berapa menit tempat Ustadz Yusuf langsung 5.000 Bang Yonat.
Kalau Iya. kalau diminta dukung, mau teman-teman yang di bawah ini ngedukung nih. Bang. Ah, Solid keren, banget keren. penontonnya penonton Ustaz Yusuf nih solid banget, serius aku acungi jempol dan masya Allah aku doakan Masya kalian Allah, ya. Masya Allah. Aku doakan Ya. kalian pengikut Ustaz Yusuf itu sehat terus, rezekinya Amin, amin, berlimpah. amin. Support terus Ustadz kita, tolong support terus Ustadz kita karena ini dakwah Kristologi, beliau paham agama Islam dan juga bisa komparasi. Jadi ada dua itunya, maksudnya ada dua model dua esensi lah, 100% Islam, 100% memahami Kristen juga gitu. Ya, ya betul. Betul, Dan betul. ini apa namanya, kita ini kalau sesama muslim bukan rival tapi partner. Oh. Jadi kalau Ustadz Yusuf rame, Bang Juma rame, siapapun Bangga. rame Aku yang kami bangga. senang. Aku yang Iya, bangga. kami bangga. Jadi nggak ada iri-irian. Iya, nonton nggak terus ada gini, rasa nggak ada. tersaingi itu memang Nggak ada. nggak pernah dari dulu Justru gitu loh. coba aja tanya nih, kalau Ustadz Yusuf nggak live malah dicariin. Ustadz Yusuf kenapa nggak live? Aku nyariin dia malah. Ya enggak? Bang Coba tanya Mandar dia. nyari. Iya, kemana katanya? Makanya aku lihat kan, wah naik udah 10 nih alhamdulillah. Ya, sampai dong 20. Sampai dong 20, 30 guys. Gitu-gitu aku kadang ngomong sendiri, 30. Kenapa ya kayak ada rasa bangga terhadap orang-orang yang maksudnya memang circle kita gitu. Bahkan kalau Bang Zuma live tuh ya aku berharapnya nyampe dong 10k, nyampe dong 10k kayak gitu. Aku pernah tahu sendiri aku berharapnya gitu. Tapi kenapa Bang Zuma dia sulit FYP? Karena akunya sering kali di band gitu dan Iya, kayaknya benar. tuh dia sudah jadi nama dia tuh Target. sudah jadi kayak pendebat lintas agama di TikTok gitu mungkin. Siap. Siap Lagi Uni. pula, siap. Kasihan Ustadz Yusuf nih penontonnya. Iya, iya. Ayo debat. Iya. Mintanya lihat saya Oke, berantem oke. melulu gitu lah. Siap. Kita aja berantem. Siap. Oke, Ustadz Yusuf makasih Ustaz ya. jaga kesehatan, Ustadz doakan aku Uni sama juga Ibu ya, Bang Nandar juga. sama-sama. Semoga Allah berikan kesehatan dan kebahagiaan terus buat kita semua. Amin. Amin. Allah, Amin. bukan hati kita Amin. untuk istiqomah. Amin. Iya, wa Amin, amin, iyaka amin. wa iyaki juga ya buat Uniripa, wa iyaka buat Bang Nandar juga. Ya, sehat selalu Ustadz Yusuf. Tabarakallah. Oke, Uniripa sama Bang Nandar saya izin pamit dulu ya. Saya Siap, akan sama-sama. mengobati pasien yang ngantri. Siap. Iya, silakan. Oke. Yuk. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya, memperpanjang umur, terus juga memperbanyak rezeki itu silaturahim gitu ya. Oke ya, sekarang ya kawan-kawan yang Kristen silahkan ya minta naik. Tadi saya juga pusing lihat hampir 100 yang minta naik. Makanya saya ikut PK dulu gitu. PK dulu gitu. Halo, selamat malam. Malam Mas. Malam, Abang Kristen. Ya Kristen. Open cam dulu Bang. Soalnya aturannya dari tadi kita buka kamera diskusinya. Silakan. Bukannya ke mana? Saya undang. Buka kamera ke mana ya? Itu saya undang tadi, tinggal diklik nyalakan aja. Ya coba Mas ulang. Nggak bisa diulang di ini, dibuka langsung aja, dipencet gambar Anda itu nanti ada buka kamera gitu, nyalakan. Terus? Iya, dinyalakan gitu. Atau gini Bang, Abang turun dulu, nanti minta naik lagi setelah bisa Anda pelajari gitu ya. Coba lihat video dulu ya. Oke. Gimana kalau langsung Om bicara aja? Nah, Anda nanti bisa ini bisa meminta naik kembali gitu ya setelah Anda pelajari gitu, setelah bisa buka kamera. Kalau Anda ngomong kayak gitu, gambar ngomong nggak diizinkan. Nggak diizinkan gambar ngomong, karena kita ngomong itu dengan sesama manusia gitu, bukan ngomong sama gambar.
Wah. Halo, selamat malam. Susahnya. Malam Pak Ustadz. Malam Bang. Abang Kristen? Iya Kristen, lumayan susah naik di roomnya di Pak Ustadz, luar biasa banyaknya. Banyak yang minta naik Bang, kadang geser, saya nggak tahu yang mana gilirannya gitu. Pusing saya lihatnya. Oke. Pak Ustadz, Anda Mbak, hah? Kenapa? Sulawesi ya? Sulawesi. Saya Kalimantan. Oh iya, saya Sulawesi. Oh iya, salam kenal ya Bang ya. Kita bisa berdiskusi. Mungkin Abang mau bertanya atau mau ditanya? Saya sedikit aja. Teman-teman semua, wah tadi bagus itu yang teman saya tadi, yang perempuan tadi itu 24 k tadi penonton. Ya, jadi gini Tat. Sebenarnya apologet itu bertujuan untuk memberikan pembelaan terhadap agamanya, ya, termasuk Edis itu harusnya tugasnya dia itu memberikan pembelaan terhadap Kristen, baik dari yang belum punya agama, ateis, dan dari pihak lain. Harusnya demikian juga Pak Ustadz. Tapi kayaknya untuk media sosial sekarang kalau membela agama sendiri tidak asik dan tidak banyak follower, dan sekarang masyarakat kita lebih suka dengan saling saling mempelajari agama yang lain begitu. Tapi dalam hal ini saya tidak mau berdebat agama, karena kalau berdebat agama saya pertanyakan sama Ustadz, nggak akan ketemu, tidak akan ada jalan keluar, karena tugasnya Pak Ustadz lah yang untuk tidak mengikuti irama saya, gitu. Nah, saya gini aja Pak Ustadz, yang saya tidak suka dari Muslim dengan Kristen itu adalah orang yang mati normal, meninggalkan beban bagi orang hidup. Kayak gimana maksudnya? Ya, meninggalkan. Jadi orang yang hidup ini sudah terkuras tanahnya minimal 1 kali 2 meter. Nah, saya lebih suka dengan Hindu atau Buddha itu ya, yang bakar-bakar mayatnya terus tinggal sedikit. Oh, terus? Dan itu yang saya tidak suka dari kedua agama ini. Walaupun saya Kristen, tapi saya tidak kemana-mana. Jadi tidak suka, karena Kristen dengan Islam itu saling membebani orang yang masih hidup. Yang kedua, yang saya paling suka dari Islam itu adalah doktrinnya Pak Ustadz. Di Islam itu didoktrinkan atau diwajibkan laki-laki itu sholat Jumat dan sholat 5 waktu, kan begitu? Halo? Diwajibkan. Nah, kenapa saya paling suka ini, dan ini kemungkinan Islam yang akan, mohon maaf saya seorang Kristen, tapi saya harus realistis ya kan? Kemungkinannya ke depan kita tidak tahu di generasi keberapa setelah kita nanti meninggal semua, di generasi yang sekarang, menurut saya yang akan tinggal adalah Islam. Alasannya? Walaupun memang sekarang ya alasannya dengan doktrin tadi. Karena biasanya kan yang paling susah diatur itu kita laki-laki Pak Ustadz. Yang paling keras kepala itu laki-laki. Nah, sementara di Islam itu perintahnya itu jelas, wajib sholat. Itu yang pertama yang paling saya suka dari Islam. Yang kedua itu yang paling saya suka itu sholat berjamaah dengan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktunya. Kenapa saya bilang paling saya suka? Ini mengajak umatnya benar-benar menjalankan perintah setiap hari, Pak Ustadz, setiap hari. Ya, walaupun di Kristen Pak Ustadz, di Kristen itu setiap detikmu adalah ibadahmu, kan begitu. Tapi tidak ada kata wajib di sana, jadi masih ngambang. Saya juga setiap detik saya artinya harus berbuat baik, harus ini, tapi tidak ada kata wajib. Nah, di Islam itu perintahnya sangat-sangat jelas, wajib. Nah, itu yang saya suka. Banyak yang marah, Bang. Mau alap aja kau katanya tuh di bawah. Iya, kayaknya Kristen pada marah sama ente, Bang. Gak bisa. Harus realistis, Pak Ustadz. Harus realistis.
Jadi dulu kita satu server, nggak apa-apa. Dulu kita satu server sebelumnya. Jadi intinya Pak Ustadz, ada yang saya suka dari Islam, ada yang saya tidak suka. Tapi saya memang, tapi jangan perdebatkan dengan agama saya. Saya Kristen. Itu saja Pak Ustadz dari saya. Oke, thank you Bang atas penyampaiannya. Ya, saya nggak perlu tanggapan ya, karena kan itu pendapat pribadi Anda, boleh gitu untuk Anda sampaikan gitu. Karena Anda nggak mau diskusi kan, makanya saya dengarkan gitu. Terima kasih atas penyampaiannya. Semangat Pak Ustadz. Oke. Sehat selalu, karena Sehat selalu. kemarin saya dengar sakit, terus sakit kepala, nyambung lagi sakit gigi segala macam. Semangat, sehat selalu. Oke, Dan terima teman-teman- kasih. Teman-teman Kristen yang ada di sini, jangan panas. Jangan panas. Iya. Saudara-saudaraku yang Muslim yang menonton Edis TV, jangan panas. Iya. Jangan panas. Terima kasih. Pak Oke, Ustadz. saya Selamat izin gantikan dulu ya Bang ya. Selamat malam. malam. Iya, beliau curhat ya, boleh, silakan. Kan tadi beliau udah bilang, beliau hanya mau menyampaikan sesuatu pendapat beliau, yang mana beliau tidak mau berdiskusi antar agama. Kan kayak gitu tadi beliau ngomong ya. Makanya didengarkan gitu lewat kita ngomong gitu ya. Makanya saya nggak nanggapin melalui kitab mereka. Halo, selamat malam. Selamat malam. Cukup 2 kali saya nyapa. Kalau udah nggak ngomong 2 kali nggak ngomong, itu keterlaluan. Kan kayak gitu. Perlu beli katan bak dulu kalau kayak gitu. Ya kalau 2 kali ngomong nggak denger. Halo Pak Ustadz. Halo, selamat malam. Abang Kristen? Kristen Pak Ustadz. Silakan open cam-nya dulu. Bentar Pak Ustadz. Nah, kok pakai filter bang? Saya ini teman-teman kayaknya nggak pakai filter ya ini. Saya dari awal kalau buka lab kayak gitu pengaturannya, ya kayak gitu aja udah gitu. Nggak ngerti juga saya. Ya silakan. Anda dari Kristen. Anda mau bertanya atau mau ditanya bang? Mau ditanya Pak Ustadz? Hah? Mau ditanya? Ya Pak Ustadz. Nah, nih cariin dalilnya. Kalau Yesus kenal Kristen, di mana Yesus memerintahkan Anda untuk jadi Kristen? Yesus perintahkan saya jadi Kristen Pak Ustadz, ya dari Dari apa? Baptis. Oh, baptis. Gini, Dia mengajarkan di saya dari kecil Pak Ustadz. Bang, di baptis itu bukan jadi Kristen tapi jadi murid. Bedain. Kata Yesus, pergilah ke seluruh bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu jadi murid, bukan jadi Kristen. Bukan kita murid, jadi dari murid dulu baru jadi Kristen Ustadz. Gini bang, kalau murid dengan Kristen itu beda. Ya coba lihat murid-murid Yesus, nggak ada yang Kristen. Kan kayak gitu. Kalaunya yang namanya murid, kagak ada nyembah gurunya. Makanya kagak ada murid-murid Yesus itu nyembah Yesus. Beda dengan Kristen, penyembah Yesus gitu bang. Beda aja. Jadi jangan Anda samakan murid dengan Kristen. Karena nggak ada yang namanya murid menyembah gurunya, baik di sekolah atau di luar sekolah gitu. Jadi itu kok Yesus tidak kenal Kristen Ustadz? Kok pula Ustadz membuat kata-kata seperti itu? Yesus tidak kenal Kristen itu fakta dari kitab Anda bang, dari kitab Kristen. Mana juga Yesus itu gini ya.
Anda bisa buka di kitab Anda. Aduh, sakit tangan saya. Di kitab Anda itu dikatakan bahwa seperti apa? Bahwa Kristen itu bermula dari sebuah hujatan, yang mana orang yang mengikuti Kristus lalu dihujat oleh orang-orang saat itu, disebut Kristus gitu. Kristos. Apa yang dimaksud Kristos atau Kristus? Yang dimaksud sebenarnya adalah hujatan. Nah, hujatan kepada orang-orang yang mengikuti Yesus dari Antioquia. Itu namanya Kristen, berawal dari situ. Kapan Kristen itu muncul? Puluhan tahun setelah Yesus diangkat ke langit. Iya bang, zaman era Paulus. Gitu. Jadi nggak ada Yesus itu kenal Kristen. Yesus tidak mengajarkan Kristen. Yesus tidak bawa Kristen. Yesus tidak pernah memerintahkan Anda jadi Kristen. Gak pernah, karena dia memang tidak kenal Kristen gitu. Oh gitu Pak Ustadz ya. Gimana bang? Silakan Pak Ustadz. Terus? Iya. Apalagi yang Anda mau diskusikan atau Anda mau tanyakan? Terus aku mau nanya juga ini Pak Ustadz. Mau live? Kenapa semua orang, nggak semua orang Islam itu dengan Kristen? Kok begitu? Maksudnya gimana? Yang katanya nggak bisa bangun ibadah itu Pak Ustadz. Gimana? Bisa diperjelas bang? Kenapa orang-orang yang Islam itu pemberontak yang tidak suka dengan Kristen yang membangun ibadah gitu untuk tempat ibadah, ibadah. Oh, itu bukan orang Islam yang kagak suka bang, itu terkait aturan negara itu. Terkait aturan negara, contoh di Cidahu terkait aturan kan, contoh di Gresik terkait aturan. Kenapa? Karena pihak gereja tidak memenuhi prosedur pembangunan gereja tersebut. Digeruduk orang, ya namanya mayoritasnya Indonesia Islam. Bukan berarti Islam yang kagak suka, bukan. Tapi orang Indonesia yang kagak suka. Coba kalau diterapkan di negara kita ini Kristen, ya, atau Hindu gitu ya, yang mayoritasnya pasti yang geruduk Hindu. Gimana sih? Bukan Islam. Itu jadi terkait gini bang, terkait aturan, bukan terkait masalah ajaran atau orang Islam yang kagak suka. Coba Anda lihat di Papua, ya, kejadian di Andai, dilarang bangun masjid. Apakah saya bilang, bisa saya katakan bahwa orang Kristen kagak suka dengan Islam? Ya, tapi kan itu kan masalah yang Ustaz bilang tadi, aturan kan yang Iya, terkait aturan. Makanya saya tanya dulu kepada Anda, kejadian di Andai beberapa tahun lalu, di situ tertera umat Kristen melarang umat Islam bangun masjid. Di situ tertandanya umat Kristen. Bisakah saya katakan umat Kristen tidak suka dengan Islam? apakah masjid itu juga punya, misalnya masjid itu seperti kalau bangun masjid? Oh, IMB jelas bang. Kalaunya masjid kagak ada IMB-nya mana boleh dibangun. Itu perizinan awal itu yang harus diurus masjid. Itu perizinan awalnya itu dulu. Izin operasional belakangan boleh. Kalau IMB itu wajib. Kagak boleh meletakkan batu pertama kalau IMB-nya belum ada masjid itu. Sama juga kami ya, kami ada penataan batu pertama kan. Oh kagak bang. Coba Anda lihat kejadian di Gresik. Kagak ada IMB, udah main bangun aja. Nah, salah siapa tuh kalau digeruduk orang? Salah orang yang menggeruduk atau salah gerejanya? Jelas salah gerejanya, belum ada IMB udah berani-berani bangun semau gue, kayak gimana? Gitu bang. Jadi itu terkait aturan atau prosedur, bukan masalah ajaran. Sama seperti di Papua, ya. Di Papua, ya, di Andai itu dikatakan, ya, umat Kristen melarang untuk apa? Untuk membangun masjid. Bisakah saya bilang
umat Kristen di Papua kagak suka Islam? Jawabannya nggak bisa, Bang. Saya mengatakan umat Kristen di Papua tidak suka Islam. Yang salah itu pihak masjidnya. Kenapa saya bilang pihak masjidnya? Udah tahu di situ mayoritasnya Kristen. Kalau bangun masjid di tengah Kristen, siapa yang pakai masjidnya? Pikirlah gitu. Ngapain bangun masjid di tengah Kristen? Siapa yang ke masjid? Kan gitu. Ya mikir gitu, mikir. Kalaupun sudah ada beberapa jemaah di sekitar masjid, ya 90 KK atau KTP, ya boleh, monggo silahkan bangun masjid gitu. Tapi kalau belum mencukupi, ngapain coba? Ngapain? Begitu pula, ngapain Anda bangun gereja di tengah umat Islam? Mau diapain gerejanya? Siapa yang ke gereja? Kan kayak gitu. Mau dibikin sarang jin atau kayak gimana? Siapa yang ke gereja di tengah umat Islam? Makanya kayak gitu, mikirlah kayak gitu. Itu adalah urusan masalah prosedur dari negara kita, bukan masalah ajaran. Gitu. Ada lagi, Bang? Boleh saya tanya? Apa tuh, Pak? Kalaunya kagak ada Anda disuruh Yesus Kristen, apa alasan Anda jadi Kristen? Karena saya mau memuliakan Tuhan Yesus lah Pak Ustadz. Saya kan Kalau Anda gini, Bang, kalau Anda memuliakan Yesus, maka ikuti sebagaimana Yesus itu hidup. Yesus perintahkan untuk menyembah Allah. Anda sembah siapa? Ya, saya menyembahkan Allah diutus berarti mengutus Yesus. Bentar dulu, Bang. Yesus Lukas 4 nomor 8 kitab Anda. Kata Yesus, sembahlah Allah. Anda sembah siapa? Sembah Yesus kan? Ngaku aja. Saya udah tahu tabiat Kristen, kagak bisa dusta sama saya gitu. Kalau Anda nyembah Yesus, sama nggak dengan perintah Yesus sembah Allah? Kan beda. Artinya apa? Anda bukan memuliakan Yesus, tapi membangkang Yesus. Gini, Bang, ya semua pada masanya nabi itu memang ya, para nabi itu adalah jalan, memang melalui para nabi itu menuju Tuhan. Sama Nabi Musa di zaman saat itu, Nabi Musa sebagai jalan melalui Nabi Musa. Kayak gitu. Sama nabi-nabi yang lainnya, Nabi Muhammad pun begitu pula Yesus gitu. Apalagi, Bang? Baik kalau gitu ya. Anda sunat nggak? Sunat, tapi Sunat. Nah, Apa yang disunat? Hati? enggak lah Ustadz. Oh, spill dulu dong. Jangan. Iya, jangan lah kalau kayak gitu. Ya udah, saya percaya dah kalau yang masalah itu ya. Jangan disepil. Saya pikir tadi sunat hati, makanya saya minta sepil gitu ya. Bang, padahal bersunat itu dilarang Paulus loh. Itu kan kalau sunat itu kita berjangan kena bakteri, kena penyakit apa gitu Pak Ustadz. Nggak boleh kata Paulus kayak gitu. Macam mana Anda percaya Paulus gak? Saya percaya Tuhan Yesus Kristus Pak Ustadz. Paulus percaya nggak? Paulus. Kalau di dalam dunia itu saya nggak ada percaya sama siapa Pak Ustadz. Saya tergantung saya sendiri tuh Pak Ustadz kalau Baik. di masa dunia itu. Tapi kalau Nih Bang ya, nanti dikira saya bohong ya. Nih, apa kata Paulus? Galatia 5 nomor 2 ya. Nih, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna untukmu. Ngapain Anda sunat? Ngapain? jangan kena penyakit lah Pak Ustadz. Nanti kena spilis. Oh, kena sipilis kah? Iya. Kena gonore. Kenapa kalau kena sipilis, kena gonore itu potong habis lah. Jangan nanggung potongnya gitu. Kalau potong habis kan hilang penyakitnya gitu.
Oke, oke lah kalau masalah sunat ya, saya nggak usah disepil dah. Sekarang saya mau tanya lagi, Anda makan babi? Makan Pak Ustadz. Oh makan. Kapan Yesus contohin makan babi? Kapan? Di dalam mantik. Apa di dalam mana? Dalam kubur. Pak Ustadz, saya cari apa dulu nih? Atau di atas tiang salib dia sambil makan babi gitu. Itu kalau disalib itu nebus dosa kami, Pak Ustadz. Ya itu cerita beda. Yang saya tanyakan masalah babi. Anda makan babi? Kapan Yesus contohin makan babi? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada Pak Ustadz. Oh, ya udah, kalau nggak ada Anda makan babi, Yesus kagak ada nyontohin, kagak ada perintahin, Anda lalu melanggarnya. Anda menghormati Yesus, memuliakan Yesus, atau membangkang Yesus? Yesus contohin makan ikan goreng, Bang, bukan makan babi. Coba tuh Anda baca kitab Anda. Setelah itu apa dia? Minta ikan goreng kan kepada murid-muridnya untuk membuktikan dia adalah manusia yang bangkit, kan kayak gitu. Jadi yang pernah dicontohkan Yesus makan ikan goreng. Lalu ngapain Anda makan babi? Membangkang Yesus Anda. Saya nengok dulu Pak Ustadz ini. Ngeri kata Bang Edi ya teman-teman. Ngeri, ngeri. Kan kalau di duniawi Pak Ustadz, kita sendiri yang melakukan. Lalu kita dalam misalnya pas lagi ibadah barulah kita Pak Ustadz mengikuti firman Tuhan Pak Ustadz. Oh gitu. Baik, ketika Anda ibadah ke gereja, betul? Ya betul. Ngikutin firman Tuhan, gitu. Ya betul. Baik, kalau gitu mana perintah Yesus agar Anda ke gereja? Katanya kan ikut firman Tuhan, Tuhan Anda Yesus. Mana perintah Yesus memerintahkan Anda ke gereja? Ya, saya kan diperintahkan agar ibadah, itulah perintah ya Pak Ustadz. Ya iya, di mana Yesus perintahkan ibadah ke gereja? Di setiap hari Minggu. Mau setiap hari Minggu atau setiap hari apapun, mana perintah Yesus agar ke gereja? Itu dulu dah. Memerintahkan. Di mana Yesus memerintahkan agar Anda ke gereja? Ustaz, mana nih firman-Nya nih, Alkitabnya nih? Ngeri, iya teman-teman. Abangnya juga ya berani kali gitu meminta saya untuk nanya. Iya, ini yang di YouTube ini banyak Islamnya, belum banyak yang biru. Kadang-kadang di YouTube ini ada judul juga loh teman-teman. Gak jelas sekali gitu judul. Di apa Pak Ustaz? Di dalam Matius 28 ayat 19 Pak Ustaz. Waduh. Apa yang dikatakan di dalam Matius ya? Ya Pak Ustaz, cek Pak Ustaz. 28 18 sampai 20 gitu. 28 ayat 19 sampai 20. Mana ada kata gereja di ayat itu, satu aja. Ada kata gereja satu aja di ayat yang Anda tunjukkan sama saya. Bingung kan Bang? Nggak ada kan? Kalau nya nggak ada Bang ya, kalau nya nggak ada, Anda pertanyakan aja.
Kalau ini bukan ajaran Yesus, Kristen ini dari mana? Kan gitu, gampang. Nggak ada pula Yesus memerintahkan Anda ke gereja, nggak ada. Lalu ngapain Anda ibadah ke gereja? Pertanyakanlah diri Anda. Kalau ajaran Anda ini ya bukan dari Yesus, dari mana gitu? Itu. Karena itu keyakinan saya, Pak Ustadz. Jadi saya Baik bang, gini yang saya maksud, itu keyakinan Anda saya tahu. Tapi kalau keyakinan Anda berbeda dasarnya dengan kitab Anda dan dengan Yesusnya, lalu keyakinan Anda itu dari mana dasarnya? Itu yang perlu patut Anda pertanyakan. Dengan menyandarkan ke Yesus beda. Nggak ada Yesus nyuruh ke gereja. Dengan menyandarkan ke Yesus, nggak ada Yesus contohin makan babi. Sedangkan saya makan. Saya ini sebenarnya pengikut Yesus atau pembangkang Yesus gitu. Seharusnya Anda bertanya seperti itu. Nggak bisa kita imani saja bang. Nggak bisa. Nah tuh Anda ditelepon pendeta tuh. Jangan berani debat sama Yusuf PI katanya. Masalahnya banyak pendeta Anda di Indonesia ini kesurupan sama saya. siapa pendeta? Banyak. Nggak perlu saya sebut satu-satu. Mungkin dia nggak percaya keyakinannya Pak Ustadz, makanya dia kena. Gitu bang. Apalagi nih yang Anda mau ini. Yang Anda mau apa? Pertanyakan. Ini apa sih teman-teman? Tok ini bentar ya. Ya apa sih? Apa ya Pak Ustadz? Reset. Nggak ngerti saya TikTok ini ada notif-notif gitu. Notif pengen cepat kaya mungkin tok ini. Bentar bang, apa sih ini? Nih ya coba saya sematkan nih, kan kayak gitu. Disuruh reset. Kalau kaget tercapai disuruh reset. Kayak gini bang, masalahnya dia pengen cepat kaya tok ini bang. Gak ngerti juga saya. Saya apa lagi nih Om? Nah, ada lagi bang yang perlu saya bantu obati? Nggak ada lagi lah Pak Ustadz. Oh nggak ada lagi. Ya udah kalau gitu saya gantikan. Pertanyakan dulu ya diri Anda, dari mana ajaranku kan gitu. Ya. Pertanyakan diri Anda nanti dari mana ajaranku gitu. Kok beda dengan ajaran Yesus? Oke Pak Ustadz, nanti baru gue Pak Ustadz. Anda mau nanya lagi atau Anda mau ganti? Oke gantikan Pak Ustadz Oh ya udah. saya cari. Gak usah dicari bang, gak usah banyak tanya. Ya kalau Anda ke pendeta, apa jawaban pendeta? Gak usah banyak tanya, imani saja. Akhir bulan kau transfer ke rekening saya 10%. Kalau kau mati, dosa udah ditebus, masuk surga. Imani saja. Nah, Pak. Oke bang, ya, naiklah besok lagi ya kalau ada pertanyaan. Ya silakan. Oke, Bang Re, selamat malam ya. Saya izin gantikan dulu. Oke, siap Pak Ustadz. Oke. Terima kasih. Selamat malam, Bang. Iya, ngapain kau tanya-tanya? Ya imani saja, nah apa ya? Imani saja. Ngapain kau banyak tanya? Sabar ya kawan-kawan. Setengah jam lagi. Ya, ya kawan-kawan semuanya. Di penutup nanti ya, sebelum kita berdoa, kita baca Quran surah Al-Waqiah bentar ya. Sekalian saya mau jelaskan sedikit, mungkin bisa jadi amalan juga Quran surah Al-Waqiah itu bagi teman-teman ya. Wah, ini. Wah.
Halo, selamat malam. Malam. Selamat malam. Nggak bisa. Oh, Malam. Nggak bisa buka kamera. Gimana? kenapa kagak? Harus di apa? Harus diundang buka kameranya. Tuh, saya undang. Nggak bisa buka kamera, harus di apa? Harus diundang. Ya udah, saya buka atau ya saya bukain. Mbak Bumi itu bulat. Saya gini ya. Saya itu bingung dengan namanya itu. Kalau bumi itu bulat ya Mbak ya, kenapa air laut nggak tumpah gitu lah? Heran saya mau kayak gimana ya contohnya teman-teman. Saya ambil sesuatu dulu ya. Agak ada sih, kelereng pun kagak ada ya. Gini aja dah ya. Ini bentuknya bulat ya contoh. Ibaratnya contoh, ini bulat kan kayak gitu. Ini ada air laut di sini kan, di sini 2 nih. Kenapa nggak tumpah ke bawah air lautnya coba? Adakah alasannya? Iya. Aku baru mau nanya. Nih, aku tuh baru mau nanya. Kalau menurut pandangannya, kalau menurut pandangannya Ustadz di Al-Quran tuh kayak gimana maksudnya? Itu tuh kayak gimana gitu? Karena banyak banget yang bilang ganti aja namanya, bumi itu bukan bulat, ganti aja jadi bulat itu bulat gitu. Makanya aku mau nanya kalau di dalam agak mendem ya suaranya. Kalau menurut Ustadz PI sendiri itu seperti apa gitu? Baik, kalau kita lihat ya kata Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, bumi itu bukan bulat. Tapi seperti telur burung unta, dia terhampar. Makanya air laut kagak tumpah. Kalau bumi itu bulat otomatis air laut itu tumpah gitu. Kalau bumi itu terhampar ya sehingga akhirnya dia membentuk seperti telur burung unta, itu air laut nggak akan tumpah gitu. Terus gimana konsep dengan yang diajarkan dari sekolah gitu? Katanya kan Konsep apa? Kok putus suaranya? Kan ada gravitasi bumi gitu kan? Mbak, kok nggak ada suaranya ini? Hah, kok nggak ada suaranya? Halo? Nggak kedengeran? Halo, Mbak, suaranya hilang loh. Halo? Seriusan? Ada suaranya. Bentar ya teman-teman. Kok nggak ada suaranya? Kok di tempat saya nggak ada ya? Iya ini kagak kursi, HP juga ikut salah tingkah. Kemarin kursi, iya, sekarang HP yang nggak bener ah. Iya. Kayak gimana Mbak? Tadi saya nggak dengar suara Anda gitu. Bagaimana tanggapan Ustadz sama konsep yang diajarkan guru-guru tentang kalau ada yang namanya gravitasi? Oh iya, betul. Jadi katanya semua yang ada di bumi ketarik gitu kan ke porosnya apa gitu kan, konsep sekolah kan. Gimana tuh? Ya gravitasi itu kan bumi itu bulat, gravitasi air laut kan dia karena ada gravitasi tadi dia nempel kan dengan permukaan bumi, betul nggak? Tapi ingat air laut itu cair loh. Meskipun dia ada gravitasi, meskipun volumenya volume air laut itu terhampar di satu titik gitu. Maka ketika bumi bulat, meskipun dia diisap oleh bumi tetap tumpah ke samping dia akhirnya. Gitu. Makanya nggak bisa bumi itu dikatakan bulat tapi terhampar gitu. Meskipun ada teori gravitasi, saya tahu itu. Berarti aku habis ini ganti bumi itu terhampar gitu ya. Aduh. Tapi jangan gantilah sesuai kita Mbak, bumi itu datar gitu. Kalau itu kan menurut Al-Quran bumi itu terhampar. Kalau menurut kita Mbak kan bumi itu datar gitu.
Aku nggak tahu sih kalau misalnya emang datar ya. Iya, saya pun heran kenapa bumi itu datar di kitab Anda. Tidak ada penjelasannya sih. Ah, Makanya kalau aku ikutin konsep teori dari sekolah gitu. bukan teori dari kitab Anda. Bukan. Oh, oke. Makanya jadi kan banyak yang DM ya, saya ganti aja jangan bumi itu bulat, ganti aja donat gitu. Ya, bisa tuh. Nanti kirimin donat ke saya gitu ya. Iya, kirimin ya donatnya ke saya. Saya beli donat. Aduh. Yang rasa manis asam asin. Nah, maksud saya kan kayak gitu. Ada. Sama mau nanya lagi. Oh, mau nanya lagi, silakan. Kenapa pembahasan yang ada di TikTok ini membahas tentang Islam dan Kristen? Apa namanya? Apa ada perdebatan tentang Hilang ya suara banyak ya. misalnya Hindu atau Buddha gitu, ada nggak ya Ustaz? Terus Ustaz sendiri kan kemarin kan nunjukin banyak buku nih, banyak buku itu kan sering membaca gitu. Maksudnya apa Ustaz ini hanya mempelajari agama Kristen atau agama yang lain juga gitu? Kalau agama yang lain Hindu, Mbak. Hindu dengan Yahudi, Buddha sedikit gitu. Agnostik dan ateis juga nggak menyeluruh gitu. Karena ateis itu nggak punya rujukan dia. Kalau Hindu kan masih ada kitabnya Yajurveda dan Mahabharata, atau di Indonesia ini dikenal dengan kitab Weda gitu. Kalaunya untuk Buddha itu kan ada Tripitaka, cuma saya bahasanya itu kurang ngerti gitu. Tapi aku beneran nggak tahu ya. Tapi emang itu mereka punya kitab juga ya? Iya, punya. Berarti mempelajari semuanya gitu ya, nggak hanya Islam dan Kristen. Enggak, bukan cuma Kristen, semua dipelajari. Aman. Jadi kalaunya sama saya nggak mungkin murtad Anda ya. Seperti itu. Jadi cuman aku bingungnya kenapa hanya Islam dan Kristen gitu. Gini Mbak, bukan berarti saya menjustis atau menuduh ini ya Kristen Anda gitu ya, karena kan Anda Kristen. Karena di Indonesia ini satu-satunya agama yang tidak pede dengan keagamaannya adalah cuma Kristen, Mbak. Gitu. Coba lihat Islam. Tidak ada Islam itu mencomot keagamaan lain, istilah-istilahnya itu nggak ada. Lihat Buddha, nggak ada Buddha mencomot istilah-istilah Islam. Terus lihat Hindu, nggak ada Hindu itu mencomot istilah-istilah Islam gitu. Tapi kalau kita lihat Kristen, lihat di Indonesia, di mayoritas Islam, kata Alkitab dicomot, nama lain Quran. Alkitab itu nama lain Quran, Mbak. Habis itu nama Tuhan umat Islam dicomot. Kan nggak ada pendirian jadinya. Habis itu kagak usah di mayoritas Islam, Mbak. Kristen di Bali ini ya bukan mayoritas Islam. Berubah bahasa kitabnya jadi ke Bali-Balian, jadi ke Hindu-Hinduan gitu. Bayangkan di sana kitab Kristen berubah jadi Sang Hyang Widi Yesus. Ya ngamuk lah orang Bali Hindu kalau kayak gitu, dicomot-comotkan keagamaan mereka. Padahal Sang Hyang Widi itu kan bagaimana konsepnya kan ada gitu. Tapi Kristen gak memahami, yang penting comot gitu agar mirip-mirip dengan Hindu. Nah, itu jadi kenapa di Indonesia ini hanya dengan Kristen, karena Kristen sendiri yang tidak mempunyai pendirian. Coba Mbak, Kristen itu kan kitab aslinya dari Yunani bahasanya.
Coba kalau Kristen memakai bahasa Yunani saja di Indonesia ini nggak akan ada pergesekan dengan Islam. Contoh kata Allah diganti dengan bahasa aslinya Theos, bukan ngambil nama Tuhan umat Islam. Atau nama kitab Anda dinamakan Biblos kan gitu, bukan Alkitab nama lain dari Quran. Itu nggak akan ada terjadi pergesekan dengan umat Islam, Mbak. Saya jamin nggak akan. Iya. Iya. Gitu. Paham kan kenapa hanya dengan Kristen gitu? Ya, tapi Ustadz tahu kan ya, maksudnya kalau Kristen itu ajarannya banyak, itu maksudnya alirannya banyak gitu. Banyak tahu. Ya, banyak sektanya banyak. Ada Pantekosta, ada karismatik, macam-macam. Ada pula Advent. Tahu saya Mbak semua. Sama yang kemarin itu apa? Yang aku DM itu apa? Saksi Yehova. Iya. Kalau sendiri itu masuk ke Kristen atau bukan tuh? Yang mereka pakai kan kitab Kristen toh. Oh gitu ya. Iya, nggak mungkin saya katakan di luar Kristen, nggak mungkin. Yang dia pakai Saksi Yehova itu kitab Kristen, cuma beda paham, beda sekte. Artinya apa? Saksi Yehova itu bisa kita katakan perpecahan sekte dari Kristen gitu. Berarti tetap di KTP-nya itu agamanya masuknya Kristen gitu ya? Tetap, pastinya tetap. Gitu. Iya. Rupanya lama-lama banyak ketularan juga ya. Iya. Gak inget terus soalnya. Iya. Banyak juga yang nanyain kenapa semalam nggak live gitu. Tapi nanya ke aku gitu kan, banyak banget. Sampai aku bilang, lah aku nggak tahu orang status sendiri Kalimantan Selatan kan. Jadi aduh gitulah. Terus banyak yang minta aku suruh naik. Iya, apa maksud temen-temen nyuruh mbaknya naik? Iya kan. Terus sampai aku udah dipanggil Bumi. Aduh, macam-macam aja ya. Dari kawan-kawan kita ini macam-macam mintanya Mbak. Nah itu dia. Ya udah, lanjut lagi aja debatnya. Gak juga Mbak, habis ini mungkin saya mau tutup baca Quran surah Al-Waqiah juga gitu. Karena ada yang mau saya jelaskan kepada kawan-kawan. Ya saya sedikit ceramah gitu, nanti dengerin aja gitu ya. Paling 5 menit sampai 10 menit gitu. Ya. Ya udah. Terima kasih ya. Udah Sama-sama. Iya ya, jangan sampai jangan sampai memimpikan yang aneh-aneh gitu ya. Iya, nanti patah pula ini bangku ya. Gawat Mbak, bisa patah bangku saya gitu. Saya masalahnya teman-teman lagi pesen bangku itu dibeliin hamba Allah juga gitu. Belum datang. Masih yang kemarin bangkunya ya. Masih yang kemarin cuma seperti itu juga. Soalnya ada yang mau beliin kursi gaming itu, saya nggak suka terlalu besar gitu. Gitu. Ya udah ya. Banyak. Coba Mbak lihat tuh. Ya di bawah itu Mbak ya, ada yang tulis kulkas terbang, piring terbang, kasur terbang, bantal terbang, piring pecah, macam-macam. Macam-macam apa teman-teman ini. Aduh. Oke lah kalau kayak gitu Mbak ya, terima kasih Anda mau berkunjung gitu. Semoga hidayah Allah berikan kepada Anda gitu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sama-sama. Bye semuanya yang di bawah. Oke. Selamat malam, selamat istirahat. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan.
Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.